Malam Jumat nih, waktunya yang horor-horor. Pengembara, pernah dengar mitos kalau anak-anak itu dilarang keluar rumah waktu maghrib? Pokoknya, kalau langit sudah mulai memerah, anak-anak wajib pulang ke rumah. Film ini membuktikan kalau mitos itu mungkin saja bukan sekadar omong kosong. Tapi seberapa seram dan sekuat apa sih film ini? Yuk kita kupas sama-sama. Ini dia, Waktu Maghrib. Waktu Maghrib adalah film horor Indonesia yang mengangkat kepercayaan lokal soal waktu senja, terutama larangan anak-anak keluar rumah saat adzan maghrib. Diproduksi oleh Rapi Films dan disutradarai oleh Siddhartha Tata, film ini kabarnya diangkat dari film pendek berjudul sama yang pernah viral di YouTube. Dengan latar desa yang mistis dan suasana yang mencekam, film ini mencoba menggabungkan unsur budaya, agama, dan psikologis dalam satu paket horor. Adi, Saman, dan Ayu tinggal di desa Jatijajar, desa terpencil di Jawa Tengah. Karena harus bantu orang tua, Adi dan Saman jadi sering terlambat ke sekolah, hingga akhirnya sering kena marah Bu Woro, yaitu guru mereka yang galak dan super disiplin. Karena dendam dan emosi, mereka tanpa sadar mengucapkan sumpah saat adzan maghrib. Mereka berharap agar Bu Woro lenyap saja dari dunia ini. Dan ternyata, sumpah itu malah jadi kenyataan. Sejak kematian Bu Woro, desa dihantui kejadian janggal. Satu persatu nyawa melayang, dan Adi mulai mendengar suara-suara yang mengganggu kewarasannya. Saat nonton film ini, aku banyak memuji kekuatan akting para pemain, terutama para aktor ciliknya yang bisa menyampaikan emosi dan ketakutan dengan sangat natural. Mereka mampu mengekspresikan rasa takut, bersalah, dan kehilangan dengan sangat alami. Keren deh! Meskipun aktingnya agak teatrikal, tapi mengingat ini film dengan segmen pasar remaja, hal itu masih bisa dimaklumin kok. Satu hal yang paling menonjol dari film ini adalah sinematografi dan atmosfernya. Aku sepakat banget sih kalau ada yang bilang, visual film ini sangat indah. Dari landscape, pencahayaan saat maghrib, sampai shot-shot creepy yang detail, semuanya berhasil membangun rasa tidak nyaman sejak awal. Suasana pedesaan terasa banget, bikin nostalgia buat anak 90-an yang punya kenangan berkunjung ke rumah nenek di kampung. Ditambah dengan sound design yang membangun suasana, film ini memang berhasil bikin bulu kuduk merinding. Sebelum nonton, aku sempat baca banyak review dulu untuk meyakinkan diri supaya nonton ini. Nah, para reviewer yang kubaca itu menyebut film ini sebagai horor yang berbeda karena menggabungkan elemen lokal dan kepercayaan Islam. Khususnya larangan keluar saat maghrib. Bagi penonton muslim, unsur ini terasa sangat relatable dan menambah nilai mistis yang kental. Yang jarang dibicarakan adalah bagaimana film ini memperlihatkan beban psikologis anak-anak terhadap rasa bersalah dan soal kekerasan terhadap anak itu sendiri. Ini bukan sekadar film horor yang menakuti dengan hantu, tapi juga menyisipkan kritik sosial soal tekanan mental dan rasa tanggung jawab yang terlalu besar ke anak-anak. Tema larangan keluar saat maghrib bukan hanya mitos, tapi dijahit rapi, jadi elemen naratif yang kuat. Meski berhasil bikin banyak penonton merinding, bukan berarti waktu maghrib tanpa celah. Ada beberapa catatan kecil dari Kakbi yang mungkin bakal bikin sebagian dari kamu juga merasa, loh, ini kenapa begini ya? Setelah momen puncak pertama, kematian Bu Woro, cerita jadi agak berputar-putar. Beberapa adegan terasa diulang tanpa perkembangan berarti. Anak-anak dikejar rasa takut yang sama, tanpa titik terang, dan aku, yang nonton mulai bertanya-tanya, ini mau dibawa kemana? Sedikit saran, akan lebih kuat kalau konflik batin anak-anak
atau dinamika hubungan mereka lebih dieksplor. Nggak cuma sekadar takut atau kesurupan, tapi juga dilema moral, penyesalan, atau perpecahan karena rasa bersalahnya juga ditampilkan lebih banyak. Awalnya, kengerian dibangun pelan-pelan lewat atmosfer dan suasana. Tapi, makin ke belakang, hantunya terasa makin sering nongol, bahkan sampai bisa ngobrol. Dan percaya deh, horor paling menakutkan itu justru yang tidak kelihatan. Semoga di film keduanya Mei tahun 2025 nanti, lebih baik jika misteri dan ketegangan tetap dijaga sampai klimaks. Biarkan imajinasi penonton yang bekerja, jangan semua-semua disuapin. Setelah tensi dibangun, film malah menyelesaikan konflik dengan cepat. Waktu aku udah siap-siap dibuat tegang sampai akhir, tapi justru disambut penutup, yang entah kenapa bagiku malah biasa aja. Aku kasih rating 3 dari 5 bintang. Film ini tidak semenyeramkan yang aku duga, cuma memang agak ngagetin aja. Tapi bagus kok. Kalau kamu penasaran dengan film Waktu Maghrib, dan pengen nonton film keduanya bulan Mei nanti, jangan lupa nonton, dan kasih pendapatmu di kolom komentar ya soal film pertamanya ini. Oh ya, film ini cocok buat pengembara yang suka horor dengan latar lokal dan nuansa mistis yang lekat dengan kehidupan sehari-hari. Kalau kamu suka video review kayak gini, bantu channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan review lainnya. Kamu juga bisa cek konten-kontenku yang lain dan ikutin terus update channel ini untuk review film, series, dan cerpen setiap minggunya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam horor dari Kak B dan terima kasih sudah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Dukungan pengembara sangat berarti untuk Kak B.